memang mempertanyakan tentang sosok Rois Suriah PCNU, karena menurut pemahaman saya yang minim, seorang Rois Suriah itu harus orang yang alim. Yang saya pertanyakan adalah tingkat kealiman dari sosok beliau Kiai Haji Masykur Ali. Kenapa saya pertanyakan? Karena selama ini banyak yang bilang bahwa beliau kurang alim dalam hal sisi kitab-kitab klasik dibanding para alim yang masih muda-muda seperti Gus Solehuddin Nur dari Pondok Pesantren di Tugong, Gus Lukman Zarkasi Pondok Pesantren Bustanul Makmur Genteng, Gus Rauf Pondok Manbaul Ulum Sumber Beras, Kiai Haji Ali Maki Zaini mantan ketua Tanfidiyah PCNU Banyuwangi, itu alim, bahkan itu sudah banyak mengakui tingkat kealiman beliau dibanding Bapak Masykur Ali. Kenapa saya katakan begitu? Karena sepengetahuan saya juga begitu, bahwa saya selaku kader NU, selaku putra NU, sangat-sangatlah kecewa karena seorang Rois Suriah, ketuane para kiai, seharusnya ukuran pertama adalah tingkat kealiman. Kealiman beliau sebagai seorang kiai, kealiman beliau sebagai seorang rois itu harus benar-benar teruji, harus menguasai kitab-kitab klasik. Itu Pak. Memang yang namanya Rois Suriah itu harus orang yang mumpuni dalam segala hal. Sebagai pengurus atau ketua, Rois Suriah itu harus mumpuni, bukan dari segi pengetahuan umum, pengetahuan agama juga mampu lah. Yang pokok itu NU itu kan bergerak di bidang keagamaan, ya harus mumpuni dalam bidang agama, tentu seperti itu. Akan tetapi ketika banyak alternatif, ya banyak yang lebih ngalim, kenapa mesti memilih yang kurang alim? Bukan kami mengatakan bodoh, kurang alim lah. Ini yang menjadi perhatian terlebih untuk para pengurus NU. Makanya ada pendapat yang mengatakan Rois Suriah itu minimal punya pondok kan gitu. Sebenarnya status punya pondok itu ya hanya sebagai batasan-batasan tolak ukur secara harfiah saja. Ya minimal lah orang yang punya pondok itu kan berpikir untuk ngalim gitu loh, untuk belajar terus kan gitu, minimal seperti itu. Nah ini loh kegelisahan termasuk kegelisahan saudara-saudara kami yang ada di Banyuwangi ini kan, ketika Rois Suriahnya itu dipandang dari bidang agama kok kurang, terus ada alternatif yang lain, kenapa harus dijadikan yang ini? Kecuali kalau tidak ada yang lainnya, tidak masalah. Nah ini masih banyak. Kalau menurut analisa kami ya, kejadian yang menimpa PCNU Banyuwangi ini, kenapa menjadikan Rois Suriahnya itu seorang yang kurang alim, padahal dari apa yang disampaikan saudara-saudara kami yang ada di Banyuwangi dalam cuplikan video di atas, masih banyak kok. Berarti itu bukan doruri tapi ikhtiari, ada alternatif, kecuali kalau sudah tidak ada lagi. Ya memang fenomena-fenomena akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan warga Nahdien, termasuk Rois Am kita. Rois Am kita ini lucu, ada Rois Am kita, ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, Rois Am kita itu, Rois Am PBNU itu kalau dibandingkan ya dengan Rois PWNU Jawa Timur itu jauh lebih, wow iya. Kiai Haji Anwar Mansur, beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, pengalimannya sudah tidak diragukan lagi, cuma menjadi Rois Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Nah, dibandingkan dengan Rois Am kita yang luar biasa kan, seringkali melakukan blunder kan, iya. Nah ini loh, ini yang menjadi apa ya? Kalau menurut kami ya kengerian tersendiri. Bagaimana mungkin
posisi yang luar biasa strategis ini dikuasai oleh orang-orang yang ya belum mumpuni kalau menurut kami. Sehingga mengatasi polemik nasab saja mereka harus mengancam, mengatakan bodoh, mengatakan su'ul adab, mengatakan wah macam-macam lah. Tapi ya sudahlah. Ini menjadi perhatian kita semua bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama ini jamiah yang dibikin oleh para wali. Yang kami khawatirkan takutnya itu bok kualat gitu aja, kan kasihan. Makanya kami sepakat dengan saudara-saudara kami yang ada di Banyuwangi mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya siapa tahu menyadarkan bahwa Rois Suriah itu harus orang-orang yang betul mumpuni dalam berbagai hal fan ilmu, terlebih fan ilmu agama, biar bisa menjawab pertanyaan umat gitu loh. Ya yang terjadi kerancuan seperti saat ini. Bagaimana sikap PBNU hari ini menghadapi polemik nasab ini yang masih terus bergulir 2 tahun lebih. Sebenarnya persoalan yang sederhana, persoalan yang remeh-temeh menurut kami. Kalau ingin persoalan Habib ini selesai ya tinggal dibahsu masailkan, bahsu masail kubro, terus menghadirkan para pakar-pakar nasab, suruh duduk bersama, nanti ada perumusan. Apa hasilnya ya itu yang menjadi keputusan. Menarik kan? Menarik. Jadi itulah kegelisahan warga NU yang ada di grassroots akar rumput. Salah satunya adalah saudara kami yang ada di Banyuwangi. Iya. Ketika ada orang yang menjabat sebagai Rois Suriah akan tetapi keilmuannya kurang, padahal masih banyak yang lebih alim. Nah ini yang dipertanyakan. Seharusnya Rois Suriah itu kan orang yang betul-betul menguasai bidang ilmu agama, harus alim alamah, iya kan? Iya. Masalahnya apa? Suatu ketika bisa menjawab pertanyaan umat. Ketika umat bingung untuk menentukan, Rois Suriah ambil bagian itu semua. Ini yang harus diperhatikan, bukan bangga-banggaan menjadi Rois Suriah. Atau sekarang itu kalau kami cermati sebagai pengurus NU itu menjadi bangga-banggaan. Karena apa? NU organisasi terbesar dunia. Seakan-akan wow keren loh kami, wow kami, wah, seakan-akan seperti itu, sehingga lupa tanggung jawab kewajibannya apa, ngurusi umat. Pengurus NU itu ngurusi umat yang diurusi, bukan ngurusi yang lainnya gitu loh. Makanya kalau kita sudah dipaingat ikrar menjadi pengurus NU, yo harus betul-betul totalitas dalam rangka apa? Ngurusi umat. Jelas saudara-saudaraku ya, kegelisahan warga NU grassroots akar rumput ini mudah-mudahan didengarkan oleh pengurus-pengurus PBNU kita. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.